Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tijan Putra Pratama. Di sini saya dengan NIM 212410103102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem basis data mengenai materi join, yaitu sistem basis data praktikum kelas E. Nah, di sini saya akan share screen dulu ketentuan tugasnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk sistemnya itu seperti ini, yaitu mempunyai dua format, yaitu ditulis tangan atau dalam bentuk video. Nah, di sini saya memilih untuk mempresentasikan tugas mengenai materi join ini dalam bentuk video. Seperti itu. Langsung saja saya akan masuk ke bagian modulnya. Nah, ini untuk modulnya dengan judul Select Multi-Table 1. Di sini bisa dilihat ya, terdapat relationship antar entity-entity. Nah, salah satunya contoh yang saya ambil adalah misal employee ini dengan orders. Gitu. Jadi ini terdapat relationship gitu loh, di mana primary key-nya dari employee ID ini itu masuk ke dalam orders gitu. Makanya di sini terdapat employee ID. Jadi primary key dari employee ID ini itu menjadi foreign key di entity orders itu sendiri. Nah, dari materi join itu ada hubungannya dengan itu. Contoh yang saya ambil adalah customers. Di entity customers, untuk primary key-nya itu sendiri kan adalah customer ID ini sendiri. Nah, di bagian sini, masuk ke disk ke sini, itu terdapat customer ID sebagai foreign key. Jadi, primary key itu masuk dari sini ke orders, seperti itu. Lalu langsung saja masuk ke bagian yang A, yaitu select dua tabel. Nah, untuk contohnya sebenarnya sudah ada format semacam codingannya ya untuk di PG-admin-nya itu sendiri, yaitu ada select O order ID. Maksud dari O ini itu sendiri itu kayak alias gitu. Jadi karena untuk memudahkan order ID kan huruf awalnya O, jadi select O. Terus koma C company name. Nah, yang di sini itu yang akan dimunculkan di PG-admin atau bisa dikatakan ini adalah outputnya itu sendiri nantinya. Kemudian diambil dari tabel atau entity orders ya dengan alias O dan tabel customers atau entity customer dengan alias C. Kemudian where. Where itu tujuannya untuk semacam lebih spesifik gitu. Jadi kayak misalkan batasannya itu hanya untuk negara ini. Maka misal where country sama dengan USA atau where country I like Germany kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau di sini customer ID itu sama dengan ini. Kemudian untuk ini on itu seperti apa ya, digunakan untuk foreign key-nya gitu. Jadi untuk apa ya, menghubungkan, berbeda dengan where tadi gitu loh. Mungkin saya akan mencoba salah satu yang ditebal ini ya. Sebenarnya kan ini tidak perlu dikerjakan gitu. Yang dikerjakan yang tidak ditebal-tebalin ini gitu. Nah, di sini saya akan mencoba, di sini kan tertulis tampilkan employee ID, order ID, dan customer ID. Seluruh orders diurutkan berdasar order ID. Nah, saya mengurutkannya dengan berdasarkan ini. Namun dari saya sendiri akan mengurutkan secara satu persatu. Mulai dari ini, sama ini. Nah, terus dihitung berapakah ID customer-nya. Masuk aja langsung ke PG-admin. Nah, untuk codingan yang saya buat sendiri seperti ini. Jadi select, terus employee ID, order ID, customer ID. Jadi kan tadi employee ID-nya, terus order ID-nya, sama customer ID. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, employee tadi kan primary key-nya employee ID itu masuk ke bagian entity order gitu. Terus customer ID itu juga masuk ke order ID itu sendiri. Atau bukan order ID, sorry, ke ordernya. Kemudian tadi kan salah satu contohnya adalah yang 10262. Saya ambil salah satu contohnya, berapakah isi customer-nya.
langsung aja di sini ID customer-nya, sorry. Saya run. Nah, akan terlihat di sini tuh yang order ID-nya itu kan 10262 ya, atau 10262. Nah, di sini untuk jumlah customer ID-nya itu sendiri itu adalah 91 customer ID yang memiliki order ID 10 atau 10262 itu sendiri. Nah, untuk contoh codingan yang sebelumnya awal-awal saya jelaskan itu hasilnya seperti ini. Nah, dia akan memunculkan ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Outputnya yang akan dimunculkan adalah company name dengan order ID. Namun disesuaikan dengan kolom itu atau nama kolom itu tuh berada di entity mana. Nama kolom itu berada di tabel mana gitu. Karena order ID kan berada di tabel order, sementara company name kan berada di tabel customer seperti itu. Baik, selanjutnya langsung masuk ke bagian soal aja, yaitu dimulai dari select dua tabel. Dimulai dari nomor 6, yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya berurut berdasarkan nama kategorinya. Berdasar nama kategorinya ya. Nah, di sini, kalau dilihat di relationship, produk itu kan ada di sini. Kan? Namun, kalau dilihat, itu kan ada kaitannya dengan harga. Nah, kategori itu berada di sini. Maka, di sini, hubungannya itu produk ini dengan kategori ini berdasarkan apa yang diminta tadi, yaitu kategori name, terus harga, sama nama produknya, seperti itu. Jadi, seperti yang dilihat di soal tadi, kan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya. Nah, langsung masuk ke PG admin. Nah, seperti ini. Jadi, dia menggunakan select tadi, terus seperti yang saya bilang tadi, berarti P ini dialiaskan semacam nama dari inisial nama entity-nya, yaitu produk, jadi P product name, terus P unit price, yaitu harganya, terus C kategori name, atau nama kategori, dan C-nya ini diambil dari inisial nama entity-nya atau tabel itu sendiri, yaitu kategori. Kemudian, di sini diambil from products P join, jadi digabung antara tabel produk dengan tabel kategori. Kemudian di sini untuk menyatukan, menghubungkan antara itu ya, foreign key dan primary key-nya, kemudian di order by kategori name, karena diurutkan berdasarkan kategori atau nama kategorinya. Langsung di run aja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Yang terlihat sangat jelas adalah urutannya itu diawali dari kategori name dengan inisial B. Kemudian ke bawah, makin ke bawah itu akan ada yang C, sampai pada akhirnya itu akan berakhir di S sebagai S atau ya S sebagai inisial nama gitu loh yang di depan kategori name. Karena kan awalnya tadi B. Nah, itu diurutkan berdasarkan kategori name. Nah, unit price itu dimunculkan di bagian sini. Bisa terlihat unit price, terus di sini product name. Langsung aja masuk ke bagian yang A7. Tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, kalau langsung aja ke PG admin ya. Jadi yang A7 ini itu langsung seperti ini. Yaitu select seperti yang tadi, select company name, terus order ID, terus order date, kan tadi ada tanggal pemesanan ya. Nah, ID transaksi, terus tanggal pembelian. Nah, kenapa itu C? Langsung aja dilihat di sini, order sama customer. Kan ada tuh namanya company name ya. Nah, kan company name diambil dari customer gitu. Tabel customer. Langsung aja di sini
seperti yang tadi, order O join customer alias C, terus di ini kan diberi perintah atau di fungsi on, O alias customer ID sama dengan C titik customer ID, terus di order by berdasarkan company name atau nama perusahaannya, seperti yang diminta, berdasar nama perusahaannya. Langsung di run aja. Maka bisa dilihat dari company name-nya itu diawali dari yang hurufnya itu depannya itu A. Ya, yang hurufnya itu depannya A, yaitu Alfrede Fukterkiste. Nah, di sini terlihat untuk order ID-nya muncul dan order date-nya juga muncul. Nah, untuk berikutnya nanti ada yang B depannya, terus diakhiri dengan yang diawali dengan huruf W, seperti itu. Langsung ke A8. Tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada saat order tersebut. Berarti dia masuk seharusnya di sini orders sama order details. Ya kan? Produk ID bukan sih tadi itu? Ya, benar. ID barang berarti ID produknya juga gitu. Berarti hubungannya sama order details. Nah, langsung aja masuk ke PG admin-nya. Nah, seperti ini. Sama seperti sebelumnya, ada select, terus ada O titik order ID, O atau alias order date, OD, produk ID. Nah, di sini di from order details, OD join orders O. Kemudian di on. Karena tidak ada ketentuan kayak berdasarkan apa, diurutkan berdasarkan apa, jadi langsung aja di runkan aja ya. Jadi nggak perlu order by gitu. Nah, bisa terlihat di sini order ID-nya muncul sesuai dengan yang diinginkan, terus ada order date dan juga ada produk ID-nya. Ya, muncul semua ya sesuai dengan yang diminta. Lalu misalkan dari saya sendiri itu nggak menjalankan yang ini, yang order by-nya. Apa sih efeknya gitu loh. Nah, efeknya tuh kayak gini. Jadi yang akan dimunculkan itu tidak terurut. Jadi yang tadi itu diawali dari nama yang awalnya itu A, nah ini sekarang random. Jadi ada yang awalnya V, ada yang T, ada yang H, ada yang V, ada yang S, nggak berurutan istilahnya. Seperti itu. Lanjut ke masuk kita ke bagian B, yaitu select lebih dari 2 tabel. Nah, seperti ini. Nah, select first name, ini contohnya ya, as employee, OS, order ID, ini sebagai employee-nya, nanti dimunculkannya. Terus ada as pembeli, seperti ini, ada where, ada order by, dan yang bawahnya juga ada join customer, C on, titik customer ID sama dengan C titik customer ID, seperti itu. Langsung masuk aja kita ke bagian soalnya. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Berarti kan kita masuk ke bagian order ya, ID order, order date, terus ke bagian produk ya. Ke order detail ya. Oke, bentar. Nama barang serta harga barang yang terjual. Oh, sorry. Jadi dia masuknya hubungannya antara produk, entity produk dengan order details. Seperti itu. Langsung masuk aja ke PG admin-nya. Nah, dia ini order details, yaitu order ID-nya, terus order date-nya, produk name, dan unit price. Kan ditampilkan aja tuh. Terus from order, kayak tadi join order details, terus di sini dijoinkan lagi ke produk, ke entity produk gitu. Setelah order, kenapa seperti itu? Karena gini. Jadi kan untuk menuju produk, itu kan ada yang namanya order details. Nah, itu nanti ordernya ini itu dijoinkan dulu ke order details, baru nanti order details setelah dijoinkan itu langsung ke produk kayak gini. Dijoinkan lagi gitu loh, ke produk atau P-nya.
Seperti itu. Karena kan nggak bisa langsung kayak order ke produk. Itu nggak bisa, karena ada order detail. Seperti itu. Kemudian langsung dijalankan aja. Maka yang muncul ya sesuai dengan yang diminta, yaitu order ID muncul, order date muncul, product name muncul, dan yang terakhir adalah unit price. Seperti itu. Kemudian masuk ke bagian yang B5. Tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, ini beda lagi nih, ada teritori. Nah, teritori ini berarti masuknya ke bagian ini, yaitu relationship antara employee dengan bisa dikatakan bukan, sorry ya, employee territories sama territories seharusnya. Cuman kita cek. Nah, bisa dilihat ya. Di sini last name as nama lengkap. Nah, terus territory description tadi ya, yang di sini territory description, terus from employee, join employee territories. Nah, employee kan ini, terus masuk ke employee territories. Nah, baru masuk ke territories. Nanti dijoinkan lagi sama territories seperti ini. Jadi nggak bisa langsung seperti itu. Nah, kemudian langsung kita jalankan aja. Nah, kan tadi nama lengkap ya. Nah, ini nama lengkap. Contoh Nancy Dafolio, terus territory description-nya, atau bisa dikatakan nama teritorinya, itu adalah Wilton Newport gitu. Nah, atau mungkin bisa harusnya bisa. Biar. Nah, bisa dilihat ya langsung berubah, kan munculnya nanti nama lengkap sama tempat employees-nya ya. Jadi bisa seperti itu juga. Jadi bebas, bisa ditambahin S juga. Nah, langsung aja kita next-nya ke B8. B6. Nah, B6 itu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang. Nah, ini shipper nih. Nah, order shipper. Nah, berarti order sama shipper hubungannya. Nah, di sini masuk aja. Seperti ini. Select customer, company name, kan ada nama customernya juga, order ID, order date. Oh, sorry, nggak ada shippernya berarti. Nah, di sini, shipment. Nah, jadi soalnya kan ada shipper ya, tapi ternyata di order kan juga ada ship name, jadi nggak perlu ya. Customer sama order, jadi nggak perlu kayak sebelum-sebelumnya lah, yang harus ada join ini. Nah, gitu ya. Jadi ini langsung aja, cek company name, customer, order ID, order date, order ship name. Nah, yang mengirimkan barangnya. Seperti ini aja langsung di run. Yang mengirimkan barangnya kan kapal ya. Nah, ini ship name-nya yang mengirimkan barangnya, terus ini nama customer atau company name-nya. Atau mungkin kalau misalkan emang mau itu seharusnya bisa gini. Nama customer. Nah, seperti ini bisa. Cuman beda tampilan di outputnya aja, nama customer, terus order ID, order date, tanggal order, order ID, sama ship name atau nama shippernya yang mengirimkan barangnya. Kemudian masuk ke bagian yaitu B7. Tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, langsung aja ini select as company name, cek kategori name, terus di sini from suppliers, join products P. Nah, nanti langsung ke kategori C. Jadi
gambarannya seperti ini. Dari suppliers ke produk, terus baru ke kategoris. Seperti itu. Langsung di run aja, maka yang muncul seperti ini. Yang muncul adalah company name dan kategori name. Kan cuma tampilkan nama supplier ya. Suppliernya kan di sini, kalau di sini kan company name ya, nama suppliernya gitu. Jadi bisa seperti itu. Terus C kategori name. Nah, berdasarkan kategori yang barang yang disuplainya kan. Nama kategori barang yang disuplainya. Ya udah seperti ini aja gitu. Beverage, condiments, produce, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian C, yaitu select multitabel dengan syarat. Langsung aja. Untuk kita mulai masuk ke bagian C5. Nah, C5 tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10 ya. Nah, seperti ini langsung. Yaitu select P product name, nama-nama produk, terus harga, P unit price, serta nama kategori untuk produk, kategori name. Nah, di sini from produk, terus ke kategoris, terus di on untuk menghubungkan where. Nah, I like beverage. Kan di sini beverage dan P unit price-nya itu lebih kecil daripada 10. Langsung aja dijalankan. Nah, yang muncul adalah ini. Jadi kategori name-nya itu sudah benar, yaitu beverage, yang menghasilkan 2 data outputan aja gitu. Yaitu ini Guarara Fantastica dan ini dengan unit price-nya itu di bawah $10, 4,5 dan 7,75. Langsung ke C6 ya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, untuk ini itu bisa langsung aja. Nah, ini C company name, C country, order ID, order date, from order, join customer C. Nah, bedanya tuh di sini. Kan sebelumnya. Jadi sebelum saya berdasarkan tanggal pembelian, nah pakai order by gitu. Kayak gitu aja perbedaannya, terus dijalankan. Nah, bisa dilihat order date-nya itu lebih kecil daripada tahun 1997. Jadi di bawah 1997. Yaitu 1996 seperti ini. Bisa dilihat ya. Terus untuk order date-nya ya diurutkan ya berdasarkan order date gitu. Seperti itu, langsung ke bagian C7. Tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, besar nama shipper yang mengirimkan barang untuk order tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Langsung ke PG admin, karena lebih dari 1997, langsung seperti ini aja. Dan untuk yang apa ya, tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee. Nah, ini kayak gini aja. Ship country dengan country aja. Employee dan order. Sediran dan tada lebih dari 1997 ya, bisa dilihat 1158 dan ini asalnya sama ya. Kemudian yang C terakhir, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, langsung gini aja, select P unit price, as company name, kategori name, berdasarkan kategori. Nah, di sini where P unit price, ya kan karena harganya ya, jadi between 5 dan 10, N10. Langsung aja, nah di sini harganya itu antara 10 kan sampai 5. Jadi bisa dilihat 10, 6, 9.2 sampai 7.75. Terus dimunculkan juga nama kategorinya, gitu. Kategorinya. Seperti itu, kita masuk ke bagian D, yaitu self join and outer join. Nah, langsung ke bagian yang D4.
jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di I1 dan I2 yang digunakan untuk menjoin I1 dan I2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Nah, kan sudah jelas ya tadi ya. E1 itu many dan E2 itu one. Nah, kalau logikanya kan untuk manajer itu E2. Karena apa? E2 itu one. Di mana maksudnya manajer itu kan memiliki banyak bawahan gitu. Nah, untuk E1 itu sendiri itu adalah bawahan karena E1 itu many dan ya banyak bawahan itu dimiliki oleh satu manajer seperti itu. Langsung ke bagian yang ini, D6. Nah, untuk D6 sendiri itu seperti ini, yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Nah, S1 many kan tadi bawahan ya. Nah, ini bisa dilihat S1 titik first name, S1 titik last name. Kan ini nama lengkap nih. Terus ini E2 sebagai pimpinan karena one. Nah, langsung aja. Nah, di sini tertulis ya pimpinan bawahan. Nah, ini ada yang kosong, itu berarti tandanya ini bawahan yang nggak punya pimpinan gitu. Karena ya ini under fuller juga kan pimpinan gitu. Seperti itu. Terus yang terakhir, pimpinan nama lengkap, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahannya tidak memiliki pimpinan. Langsung saja, nah di sini kan ada full outer join. Ini langsung, nah di sini akan muncul bawahnya tidak memiliki pemimpin atau manajer yang tidak mempunyai bawahan gitu ya. Nah, ada nunul seperti itu ya. Baik, untuk presentasi tugas mengenai materi join sudah cukup sampai di sini. Kalau dari saya sendiri ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video dari saya. And see you.